Di sini saya akan mempresentasikan proyek pemodelan matematika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelika Sitio dengan NIM 0801 12 822 27 056 dengan mata kuliah pemodelan matematika B. Dosen pengampu yaitu Indrawati MSI. Yang pertama saya menggunakan judul yaitu Linear Regression Models for Prediction of Annual Heating and Cooling Demand in Representative Australian Residential Dwellings. Dengan penulis, ada 4 penulis, yaitu yang pertama Navid Akdaye, yang kedua Georgis Kokogianakis, yang ketiga Daniel Daly, yang keempat Timothy McCarthy. Tahun terbit jurnal tersebut yaitu 2017 dengan volume yaitu 121 dengan link yang tersedia. Kemudian abstrak, pada jurnal tersebut menjelaskan pengembangan regresi linear untuk memprediksi kebutuhan pemanasan dan pendinginan tahunan di bangunan perumahan representatif di 3 iklim utama New South Wales, yaitu di negara Australia. 6 parameter desain utama teridentifikasi signifikan melalui analisis sensitivitas. Hasil simulasi energi plus digunakan untuk membangun model regresi yang menunjukkan akurasi yang cukup tinggi, yaitu R kuadrat besar dari 0,90. Model ini dapat digunakan untuk estimasi cepat selama perencanaan desain atau retrofit bangunan. Kemudian ada tujuan penelitian, di mana ada 3 tujuan utama, yaitu yang pertama mengembangkan model regresi sederhana untuk memprediksi kebutuhan energi termal tahunan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi parameter desain bangunan utama yang memengaruhi konsumsi energi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengevaluasi model regresi yang dihasilkan dibandingkan dengan simulasi bangunan. Dan ada metode penelitian. Di sini pada jurnal ini menggunakan 4 metode penelitian. Yang pertama yaitu analisis sensitivitas diferensial, yaitu untuk mengevaluasi dampak parameter desain. Seperti insulasi, rasio jendela terhadap dinding atau WWR, dan kekedapan udara. Yang kedua ada simulasi energi plus, yaitu menggunakan model bangunan representatif dengan berbagai kombinasi parameter. Dan yang ketiga yaitu desain Taguchi, yaitu untuk mengurangi jumlah simulasi yang diperlukan dalam eksplorasi parameter desain. Dan yang terakhir yaitu analisis regresi berganda untuk membangun model prediksi berdasarkan hasil simulasi. Kemudian ada jenis model. Di sini pada jurnal ini menggunakan model regresi linear berganda, yaitu untuk memprediksi kebutuhan energi pemanasan dan pendinginan tahunan berdasarkan parameter desain yang signifikan. Kemudian ada fungsi model. Fungsi regresi berganda secara umum dinyatakan sebagai E sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus titik-titik plus BN XN, di mana kita definisikan E sebagai kebutuhan energi tahunan atau KWH, ya, kemudian A yaitu konstanta, kemudian B1, B2, titik-titik BN itu koefisien parameter desain, kemudian ada X1, X2, XN itu parameter desain kekedapan udara, insulasi, dan lain-lain. Kemudian untuk hasil pembahasannya pada jurnal ini ada 6 parameter desain utama yang memengaruhi kebutuhan energi, yaitu kekedapan udara, rasional jendela terhadap dinding atau WWR, kemudian ada jenis kaca, serta insulasi langit-langit, dinding, dan lantai. Kemudian model regresi menunjukkan kecocokan tinggi dengan hasil simulasi R kuadrat, yaitu 0,90 sampai dengan 0,97, dan tingkat kesalahan prediksi 10 sampai 15%.
Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi efektif dan praktis untuk perencanaan efisiensi energi bangunan perumahan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, pada penelitian ini berhasil mengembangkan model regresi linear berganda untuk memprediksi kebutuhan energi pemanasan dan pendinginan tahunan pada bangunan perumahan representatif di 3 zona iklim utama di New South Wales di negara Australia. 6 parameter desain utama yang signifikan yaitu yang pertama kekedapan udara, yang kedua rasio jendela terhadap dinding, yang ketiga ada jenis kaca, yang keempat insulasi langit-langit, yang kelima ada dinding, dan yang terakhir yaitu lantai. Telah diidentifikasi melalui analisis sensitivitas. Model regresi yang dikembangkan menunjukkan akurasi yang tinggi dengan koefisien determinasi yaitu R kuadrat besar dari 0,90 dan tingkat kesalahan prediksi dalam kisaran 10-15% yang dapat diterima untuk perencanaan desain bangunan. Model ini menawarkan alternatif cepat dan praktis dibandingkan simulasi dinamis penuh seperti Energi Plus, terutama untuk mendukung keputusan terkait efisiensi energi selama tahap desain atau retrofit. Namun, kekurangannya, penerapan model ini terbatas pada bangunan dan kondisi iklim tertentu, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk semua wilayah atau tipe bangunan. Penelitian ini menyediakan kerangka kerja yang dapat diperluas ke iklim dan jenis bangunan lain untuk mendukung efisiensi energi di sektor perumahan. Demikian presentasi saya terhadap jurnal pemodelan ini. Saya mengucapkan terima kasih.